Halo teman-teman, di sini Ana mau bahas tema yang lagi ngetren belakangan ini, yaitu insecure. Sebetulnya kenapa sih kita merasa insecure? Dan ada gak sih pembahasan beginian dalam Islam? Jadi sebetulnya merasa insecure itu wajar teman-teman. Wajar banget, karena perasaan kayak gitu muncul justru ketika kita banyak bergaul dan melihat dunia luar. Ketika kita mampu menilai mana yang bagus dan mana yang gak bagus. Ada yang bilang karena kurang bersyukur. Bener gak sih? Ya benar, tapi bukan cuma itu penyebab utamanya. Gampangnya insecure itu karena suka banding-bandingin diri sendiri dengan orang lain. Yang kedua, overthinking. Pokoknya segala hal jadi beban pikiran. Sampai lihat muka tetangga mulus aja, kita pikirin dia pakai skincare apa. Yang ketiga, terlalu menikmati hidup di medsos. Yang keempat, kebanyakan melihat masa lalu. Oke, kita bahas gimana cara mengatasinya. Orang yang insecure itu jarang ngobrol sama diri sendiri, alias jarang evaluasi. Islam itu ngajarin cara kita naik tingkat jadi orang bertakwa dengan evaluasi. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan lihatlah dirimu untuk menyongsong hari esok. Masa lalu bukan untuk dilupakan begitu aja. Karena biasanya semakin kita mencoba melupakan, justru semakin muncul diingatan. Cukup jadikan masa lalu yang kelam sebagai pelajaran. Semua yang punya masa lalu kelam juga punya hak untuk masa depan yang lebih baik kok. Jadi enjoy aja. Justru kita punya nilai plus dengan masa lalu yang buruk itu. Kita bisa kasih saran dan masukan buat teman-teman kita supaya mereka nggak ngelakuin kesalahan kayak kita waktu itu. Dari nasihat ini kan kita bisa dapat pahala. Nah, selanjutnya kurangin waktu bermedsos ria. Kalau HP udah lowbat, ya dicas, tinggalin. Lumayan kan 1-2 jam buat baca buku, buat olahraga, buat nyiram tanaman, ngobrol sama keluarga atau pacar. Yang jomblo ngobrol sama diri sendiri aja. Kegiatan kita di dunia nyata berguna banget buat meningkatkan rasa percaya diri loh. Kita juga bisa tahu kelebihan kita. Pelan-pelan kita jadi tahu bahwa gak perlu ngerasa rendah. Karena sebetulnya kita punya kelebihan yang belum diasah. Perbaiki skill komunikasi. Ini penting banget loh teman-teman. Gimana cara buka obrolan? Gimana cara tetap nyambung pas diajak ngobrol yang bukan bidang kita? Gimana caranya nyaman ngobrol sama orang yang lebih tinggi dari kita? Nah, yang disebut terakhir ini jadi masalah orang-orang yang insecure. Kalau kalian tahu teman kalian lebih tinggi, ya udah ngobrol sama dia. Minta ajarin hal-hal yang kalian belum bisa. Pas kita bersedia belajar sama dia, pasti dia juga merasa dihargai dan diakui keberadaannya. Gak menutup kemungkinan kalau ternyata ini bikin kalian tahu kelebihan kalian dibandingkan dia. Siapa tahu akhirnya kalian bisa kolaborasi kebaikan sama dia. Banyak bersyukur. Gimana caranya? Sekali-kali bandingin diri kalian dengan diri orang lain yang gak lebih beruntung daripada kalian. Sekali-kali pikirin betapa beruntungnya kita yang masih bisa tertawa di tengah pandemi ini. Bangun pertemanan yang suportif. Tinggalin aja orang-orang yang selalu bicara negatif sama kita. Cari hal yang belum pernah dilakuin orang-orang di sekitar kita. Kalau teman-teman kalian jago main futsal semua, kita gak usah ngejar skill mereka. Kita bisa belajar main bulu tangkis misalnya, atau yang lainnya. Apa yang Quran bilang soal insecure? Janganlah kamu merasa rendah dan bersedih karena kamu adalah orang-orang yang paling tertinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139. Kuncinya iman teman-teman.
Kenapa? Karena iman mengajarkan kepastian. Karena imanlah kita nggak bergantung sama orang lain. Karena dengan beriman, kita jadi tahu betapa Allah menciptakan kita dengan amat sempurna. Jadi gak perlu takut dan gak perlu insecure. Kita adalah manusia yang berharga. Semangat!